Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Rezi di sini. Ya, saya dokter dan selamat datang di video kali ini. Di video kali ini saya mau sharing tips dan trik buat siapapun yang lagi nonton lah. Mungkin dirinya atau keluarganya mengalami kondisi berikut ini. Saya mau share beberapa tips dan trik yang mungkin bisa membantu. Ya, saya nggak mau bahas yang ribet-ribet, saya nggak mau ngebahas yang spesifik. Saya yakin sudah banyak yang bahas soal apa itu kanker, apa itu HIV, apa itu COVID. Saya nggak mau bahas medis yang seperti itu. Saya mau lebih membahas mengenai hal-hal general yang bisa membantu mungkin sehingga pasien bisa mendapatkan nilai lebih dari rumah sakit atau dari dokternya. Ya, bahwa banyak pasien datang berobat, ya kayak di episode sebelumnya, banyak pasien datang berobat tapi nggak dapat apa yang mereka perlukan gitu loh. Sehingga di video berikut ini kita mau bahas satu kondisi yang nggak enak ya. Enak apa ya, mungkin bapak ibu atau siapapun lagi nonton video ini atau keluarganya atau kerabatnya harus dirawat, harus nginep di rumah sakit sebagai pasien. Yes, itu nggak enak, so sorry kondisinya seperti itu, tapi memang ya sudah, harus kita jalankan kan. Cuman ada beberapa hal yang harusnya bisa dikerjakan, bisa ditanya, sehingga bisa membuat episode perawatan lebih nyaman dan saling sepaham antara pasien sama dokternya ya. Jadi nomor satu, kenali dokternya. Gak ribet kan? Tahu yang mana dokternya ya. Karena rumah sakit itu, saya di episode itu, rumah sakit itu suatu institusi besar. Dokter ada banyak. Bapak ibu harus tahu dokter saya yang itu. Dan memang dokter itu harus memperkenalkan dirinya. Apalagi kalau sudah pernah ketemu, tapi dokter harus memperkenalkan dirinya. Dan saya udah jelaskan ya, di rumah sakit itu ada dua dokter, ada dokter umum dan ada dokter spesialisnya. Dokter umum biasanya dia sebagai dokter jaga ruangan, dia charge untuk hal emergency di ruangan itu, sedangkan yang merawat bapak ibu atau pasiennya adalah dokter spesialisnya. Jadi kalau menanyakan prosedur perawatan, menanyakan prosedur operasi, menanyakan apapun itu yang berkaitan dengan medisnya bapak ibu, tanya sama dokter spesialisnya. Dokter umumnya bisa aja jawab, tapi mungkin tidak akurat jawabannya ya. Tapi kalau misalnya menanyakan tensinya berapa, atau menanyakan ini, tadi saya dikasih obat ini buat apa ya. Nah, kalau mau kebetulan dokter spesialis udah pergi, ada dokter umum ya, dia akan coba menjawab dengan tipsnya. Tapi boleh ditanyakan dan kenali dokter umumnya mana, karena ya kadang-kadang saya mau nanya ini loh, kalau dokternya tidak jaga di situ kan dia juga nggak bisa bantu. Oke, jadi kenali dokternya. Nomor dua, tanyakan. Nah, ini tadi saya udah singgung sih, tapi tanyakan informasi berikut ini. Satu, apa sih sakitnya? Dan yang boleh nanya ini adalah pasien dan keluarga inti pasien. Oke, please ya, nggak semua orang loh boleh tahu informasi medis. Ada undang-undangnya. Dan ini kita berkaitan dengan legal, berkaitan dengan hukum, jadi agak memang sensitif. Jadi kalau misalnya bapak ibu menjenguk, nanti lah kalau udah nggak covid, jenguk atau mengunjungi kerabat dan nanya terus ke pas perawatnya atau ke dokternya, ini bapak ini sakit apa ya? Kalau nggak dijawab ya mohon maaf, karena memang informasi tersebut hanya boleh diberikan ke pasien dan ke keluarganya. Kalau mau tanya, silakan tanya sama keluarganya. Tapi kalau mau berdiskusi, misalnya kebetulan, wah ini keluarga dekat, sahabat dekat, harus ada pihak keluarga yang mendampingi di situ ya. Karena kalau enggak, ya prosedurnya seperti itu memang. Secara legal, kita bicara legal, karena salah-salah nanti urusannya pengadilan, nggak nyaman itu. Oke, nomor dua yang harus ditanya adalah, kenapa sih saya dirawat? Kadang-kadang di UGD misalnya atau di poli ditanya, Pak dirawat ya, mungkin kondisinya lagi bingung, hektik apa segala macam, tanyakan aja. Kalau di bawah belum jelas, tanyakan, tapi tanyakan sama dokter spesialis, tanyakan sama dokter yang merawatnya, dan dia harus bisa jawab. Oke, apa sih alasannya dirawat? Oke, karena misalnya mungkin saya bantu jawab ya, karena bidang saya saraf. Kenapa dirawat? Ya ibu, bapak ibu kena stroke misalnya. Atau kenapa dirawat? Ya ini
masih muntah-muntah akibat vertigonya, ya gitu loh. Gimana mau pulang, dikasih obat pasti keluar lagi kan, makanya saya rawat biar bisa memberikan obat yang secara suntikan, misalnya seperti itu misalnya. Atau kita bilang kenapa dirawat, ya tabrakan motor, patah di tangannya patah 3 tempat, butuh operasi, itu tujuannya kenapa dirawat gitu loh. Ya itu yang ditanyakan, ya baru kenapa dirawat, dan kemudian tujuan, alasan dirawat itu, dan kemudian ada lagi tujuan dirawat. Oke, kita tahu misalnya, penjelasannya kita tahu misalnya, saya ambil contoh stroke tadi. Tujuan dirawat apa sih? Ya kalau pasien stroke, tujuan dirawatnya adalah untuk mengatasi kegawat daruratan stroke, membatasi atau mengatasi kerusakan di otak yang terjadi akibat stroke. Kalau susah dimengerti, saya ambil contoh lebih gampang. Pasien kecelakaan motor patah kaki atau patah tangan, kenapa dirawat? Karena dia patah tangan. Tujuan dirawatnya untuk nanti operasi patah tangannya, paham ya? Jadi dia dirawat karena dia mau operasi. Tujuan perawatannya adalah agar bisa dioperasi, karena operasi kan tidak ada sih operasi yang modis, tapi kan kalau misalnya patah tulang atau usus buntu kan harus perawatan. Jadi itu tujuannya adalah untuk menjalani prosedur itu. Jadi sama boleh ditanya nih, kenapa harus dirawat dok? Oh kan muntah-muntah, biar muntahnya berhenti, misalnya seperti itu, ya itu ditanyakan. Jadi sepaham. Karena kadang saya dapat pasien yang, ya saya pernah merawat pasien sampai, ya karena saraf kasusnya kadang ajaib, saya pernah merawat pasien sampai lebih dari seminggu. Datang keluarganya, kenapa bapak saya masih dirawat? Dan memang ini keluarga yang berbeda dari yang saya jelaskan pertama, dan ya belum sadar. Dia maunya dipulangkan, ya boleh aja, itu hak pasien, hak keluarga untuk minta pulang saja boleh. Tapi ya kalau kami sih pengennya sebisa mungkin pasien pulang dalam keadaan yang lebih baik, kan begitu ya. Dan itu juga oke. Jadi tujuan dirawat itu harus tanya, kayak misalnya usus buntu, ya operasi, setelah operasi apalagi, tanyakan itu sama dokternya, ya gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya, tanyakan, saya dirawat ini akan menjalani prosedur apa ya gitu. Oh ada yang, oh bapak mau dimasukkan obat kok, atau oh bapak mau menjalankan prosedur pemasangan ortose, atau bapak mau menjalani prosedur ganti total knee replacement. Tanyakan itu, oke. Dan tanyakan jelas-jelas administrasinya, ini sudah cukup nggak berkasnya, adakah administrasi yang kurang, saya yang belum. Dan karena pada saat perawatan itu adalah suatu kondisi dinamis, mungkin akan ada keperluan bahwa oke pak, kita akan ambil darah setiap hari ya, karena kita mau monitor kadar Hb-nya, atau kan kita mau monitor kadar trombositnya, atau kita mau monitor kadar kaliumnya. Itu tanyakan prosedur itu gitu. Jadi jangan, kan kemarin udah diambil darah pak, kenapa sekarang diambil lagi ya? Karena berarti kan belum mengerti tujuan perawatannya. Oke itu ya. Nah kemudian kenali perawatnya. Karena kalau dirawat di rumah sakit, di bangsal tersebut, ruang tersebut, biasanya pasien perawatnya mereka-mereka juga kok. Memang shift sih, nggak bakal 24 jam terus-terusan dia melek, tapi nggak ada salahnya dikenali. Maksudnya kenal tuh apa? Tanya, mbak namanya siapa? Bapak namanya siapa? Terus, oke? Habis, nanti paling terakhir saya jelasin gimana maksudnya. Terus, nomor 4, kenali obatnya. Maksudnya apa? Jadi, orang dirawat, pasti dapat obat, pasti, dan nggak ada salahnya ditanya loh pada saat mau, karena nanti prosedurnya adalah pada saat akan diberikan obat, siapapun yang memberikan obat itu dia akan menanyakan kepada pasiennya namanya siapa, identitas dirinya itu seperti apa, karena obatnya kan tidak boleh salah. Oke, nah sehingga nanti pada saat kita akan ditanya itu obat apa ya, boleh loh bapak ibu boleh tanya. Kalau misalnya nggak yakin, tanya. Kalau misalnya perawatnya tidak bisa jawab atau petugasnya tidak bisa jawab, boleh dong tanya sama dokter jaganya, ini obat apa sih gitu loh. Oke, dan berapa kali saya diberikan obat ini. Oke, mungkin waktu ketemu dokternya lupa, tapi nggak ada salahnya ditanyakan. Boleh, dan boleh, itu hak pasien untuk bertanya apapun itu. Oke, nah terakhir yang saya mau, bukan dari hal selanjutnya yang saya mau sampaikan adalah ada beberapa obat khusus. Obat khusus itu maksudnya pada saat dirawat nanti diberikan obat yang memang perlu perlakuan khusus.
obat-obat yang terlalu pekat, obat-obat yang resiko tinggi, obat-obat yang perlu monitoring khusus, sehingga mungkin pemberiannya nggak bisa di ruang biasa, pemberiannya harus di HCU, butuh monitor khusus. Nah, kalau ada pemberian obat seperti ini, biasanya pun akan diberitahu di awal. Tapi obat-obat khusus tentunya terjadi diberikan karena memang ada kondisi khusus, jadi memang harus. Oke, gitu ya. Nah, balik ke tadi, hal terakhir nomor 5 di rumah sakit yang harus dilakukan adalah please banget gitu, please banget. Ya saya tahu sih memang kondisi rumah sakit itu stressful banget nggak nyaman, lagi sakit lah lagi ini, tapi nggak ada salahnya berbagi kebahagiaan walaupun kita lagi kondisi nggak enak. Nggak ada salahnya bilang makasih pak gitu loh, makasih buat yang menyuntikkan, makasih buat yang menensikan, itu aja mereka seneng loh. Kalau misalnya habis ngasih makasih ya pak, mereka seneng banget loh digituin gitu. Karena dan ini mungkin sebagai curhatan aja ya, ya tahu banget kok bapak ibu lagi dirawat, tahu banget kalau kondisi lagi nggak enak, but please keep in mind, please diingat bahwa yang saat itu sakit di rumah sakit itu bukan bapak atau ibu atau siapapun, bukan satu orang. Kalau rumah sakitnya lagi penuh, jadi pasiennya banyak, tambah stres lagi, semua orang tambah stres. So kalau ada hal yang gak enak, boleh komplain, banget boleh komplain. Tapi kayak saya dijelasin ya di video yang lain kalau mau komplain seperti apa. Karena komplain itu tidak akan bisa diselesaikan oleh perawat yang ada di situ. Mereka akan bisa menyelesaikan, mereka akan mencoba memperbaiki komplain bapak, tapi mungkin tidak selesai. Nah, yang bisa menyelesaikan siapa? Saya udah mungkin ya orang-orang dari manajemennya, tapi just word bahwa nggak ada salahnya just say thank you atau sekedar senyum. Ya saya tahu pasti nggak nyaman, but a little smile can go a long way, right? Dari saya sih gitu aja. Semoga nggak salah diartikan. Terima kasih. So kalau ada komen atau pertanyaan, silahkan aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.